Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salawat Isya dan salat tarawih insyaallah di Masjid Syuhada ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita setiap langkah kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amaliyah kita sebagai tambahan pahala dan penghapus dosa-dosa kita. Para jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an, dalam kalimat singkat ini saya akan menyampaikan beberapa poin tentang masalah bab keimanan. Ada sebuah kalimat yang semuanya kita sepakati, bahkan menjadi kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bab tentang permasalahan iman, yaitu apa Pak? Ada beberapa poin. Yang pertama, bahwasanya iman itu adalah yazid wa yanqus, dan ini adalah sepakat bahwasanya kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian poin lain, bahwasanya iman itu adalah sebuah kepercayaan, adalah i'tiqad, kemudian dibuktikan dengan amal. Maka tidak salah apa yang diberikan ulasan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakinnal imanu ma waqqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, beliau mengatakan tentang masalah bab keimanan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Bukan disebut iman, tidak iman itu dikatakan sempurna selama dia cuma sekedar impian dan angan-angan saja. Dan juga tidak disebut beriman juga orang yang mengatakan hanya sebuah ikrar saja, saya beriman, tidak. Tapi yang disebut iman adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu adalah kepercayaan, i'tiqad, kemudian dibuktikan dengan amalan. Nah, ini insya Allah semuanya sepakat bahasanya ini menjadi kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah hakikat daripada iman itu, yaitu apa? Sebuah kepercayaan hati kemudian dibuktikan dengan amal bertambah dan berkurang. Tetapi setelah kita mengetahui itu semua, yaitu bab pengertian iman, walaupun itu secara mujmal, tetapi orang yang merasakan iman tentu berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Setiap individu kita merasakan keimanan yang sama, yaitu merasakan indahnya iman, nikmatnya iman itu sama. Tidak semua merasakan akan hal ini. Jadi kita mungkin merasakan keimanan berbeda-beda. Contoh saja kita melihat dari amaliyah ibadah kita. Ada yang ibadah kita itu datang ke masjid, mohon maaf, karena ikut rame-rame, karena teman pada ke masjid, momen yang pas di bulan Ramadan, ya istilah adatnya setiap Ramadan ke masjid, ya ikut ke masjid. Ada yang dari dorongan hati, bahwasanya ini bulan Ramadan saya harus niat ke masjid. Ada yang menjadi sebuah kebutuhan, baik itu di Ramadan atau di luar bulan Ramadan, dia jadikan amaliyah bahwasanya sholat 5 waktu, pergi ke masjid, kemudian sholat jamaah itu sebuah kebutuhan, bukan cuma sekedar kewajiban. Maka yang menjadikan ini sebuah kebutuhan berangkat dari keikhlasan, dorongan hati yang kuat, tentu berbeda merasakan keimanan dengan orang yang, mohon maaf, ngepasi waktu, ngepasi tanggal Ramadan, ya waktu bulan Ramadan, ya adatnya ke masjid, ya ke masjid. Adatnya sholat jamaah, ya sholat jamaah. Nah, tentu berbeda kondisinya. Maka para jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an, Rasulullah SAW memberikan bocoran resep kepada kita bagaimana agar iman kita itu selalu konsisten dan mendapatkan kenikmatan di dalam menjalankan konsekuensi iman itu. Lihatlah Rasulullah SAW pernah bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Umum Rasulullah mengatakan, salasun,
man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila kita kerjakan, maka niscaya kita akan mendapatkan nikmatnya manis iman. Baik di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW 3 perkara itu? Yang pertama kata beliau, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu manajemen mahabbah, cinta. Rasulullah mengatakan yang pertama, langkah pertama agar kita itu mendapatkan nikmatnya iman, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Kata Rasulullah mengatakan an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu dia jadikan prioritas kecintaan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada yang lain. Itu prioritas kecintaan, yaitu menjadikan benar-benar takdim, yaitu cinta kita itu benar-benar kita hadirkan, kita niatkan ikhlas hanya untuk Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Sehingga apa Pak? Kalau kita itu benar-benar berangkat dari keikhlasan, benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, akan membuahkan amalan yang ikhlas, amalan yang konsisten, amalan yang terus menerus, amalan yang seakan-akan itu dibutuhkan oleh diri kita. Kenapa? Karena sudah cinta. Pepatah Arab mengatakan lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Dan ini sebuah kaidah. Apabila cintamu itu jujur, pasti engkau akan menuruti, mengikuti kemauan terhadap yang engkau cintai. Kalau kita itu cinta benar-benar jujur kepada Allah dan Rasulnya, pasti kita akan mengikuti kemauan apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Allah menginginkan kita sholat 5 waktu, Allah menginginkan kita sedekah, Allah menginginkan kita untuk selalu beramal soleh. Kalau cinta kita itu jujur, pasti ringan Pak. Mengamalkan amaliyah itu ringan. Allah menginginkan kita untuk tilawah Al-Quran. Nah, jadi tilawah Al-Quran bukan cuma sekedar Ramadan saja, rutinitas Ramadan saja, tapi di luar Ramadan pun dia tetap membaca Al-Quran. Kenapa? Atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, yaitu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai manusia, mencintai makhluk, mencintai pasangan kita, anak kita, sanak famili kita, atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita mencintai pasangan kita, istri kita, anak kita, keturunan kita, itu atas dasar bahwasanya kita cinta Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita mencintai mereka, anak, istri dan sebagainya, sanak famili, orang tua, pun termanage atas dasar cinta Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak menimbulkan madarat terhadap amaliyah ibadah kita. Memang bisa menimbulkan madarat, bisa. Coba Pak, kalau kita mempunyai cinta yang berlebihan terhadap, contoh, masalah dunia kita, tijarah kita, perdagangan kita, atau istri kita, atau anak kita, ketika ada panggilan azan, kalau kita melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, kita lebih cinta kepada makhluk, lebih cinta kepada amaliyah kita, perdagangan kita dan sebagainya, susah Pak, ringan, berat. Pengen apa? Mendatangi sholat. Kenapa? Karena kita lebih mencintai mereka. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, agar kita mendapatkan nikmatnya iman, dia merasakan nikmatnya iman. Kata beliau, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yaitu dia membenci kekufuran yang dulu sudah ia kerjakan. Dia enggak mau kembali lagi, sebagaimana bencinya dia ketika dia ingin dilemparkan ke dalam api neraka. Pak, mungkin kita mempunyai histori masing-masing, setiap individu kita mempunyai sejarah pribadi masing-masing. Sebelum kita mengenal hidayah Islam, sebelum kita mengenal indahnya Islam, mungkin dulu kita pernah mengamalkan amalan kekufuran, pernah kita mengamalkan amalan maksiat, dan itu sejarah setiap individu punya sejarah masing-masing. Mohon maaf, mungkin dulu kita suka minum minuman keras. Mungkin dulu sebelum mengenal Islam yang benar, mungkin kita pernah berjudi.
Mungkin kita beramal-amal maksiat yang lain, atau bahkan kita mengamalkan kekufuran, kebid'ahan dan lain sebagainya. Nah, setelah dia mengetahui hidayah, setelah dia mengetahui kebenaran Islam, setelah mengetahui bahwasanya perkara-perkara itu adalah haram, dia berhenti plus membencinya. Membenci untuk tidak kembali lagi. Karena tidak semua orang, Pak, yang sudah mengenal hidayah kebenaran tidak tergoda terhadap amalan-amalan yang dulu. Kadang ada terbesit, tergoda untuk kembali lagi. Tuh kan, kamu setelah keluar dari bekerja di tempat riba, kamu sekarang miskin. Coba lihat kamu sekarang setelah hijrah, pendapatanmu nggak ada, pendapatanmu kosong. Coba kamu kembali ke masa lalu agar mendapatkan pendapatan yang lebih seperti yang dulu kamu rasakan. Ada godaan terbesit seperti itu. Nah, ketika dia benci, berhenti dan tidak mau kembali lagi, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Nah, maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, a'azani Allah wa iyyakum, inilah rangkuman yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, resep yang insya Allah manjur agar kita itu mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, yang kedua, yaitu yang pertama dan yang kedua adalah memanage tentang kecintaan. Bisa membagi kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita terhadap makhluk. Dan ini tidak terjadi kalau kita tanpa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Pak, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai makhluk dengan landasan cinta Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan ini Rasulullah SAW selalu baca doa ini di dalam setiap harinya, sehingga kita di dalam memanage kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada makhluk benar-benar atas landasan Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.